Teman-teman, begini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau naik, coba sinyalnya itu yang bagus begitu. Biar kalau saya ngomong itu nanti saya udah ngomong sampai jerit-jerit, Anda nggak denger gitu loh. Atau delay begitu. Ya, pakai sinyal yang bagus. Atau si Rudi aja suruh sini. Itu kan anunya Rudi itu, ajarannya Rudi. Ajarannya bom-bom. Begitu. Bapa di sorga menginginkan. Makanya firman Tuhan itu kalau dibaca sama mereka itu begini. Oleh karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang menyalibkannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus ketika disalib, ketika dibaptis, ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, salibkanlah dia. Itu. Jadi mereka kalau baca Alkitab kayak begitu. Jadi Bapa di surga itu menyuruh manusia menyalibkan Yesus. Supaya apa? Supaya terjadi penebusan dosa. Memang udah parah, udah parah. Gimana mau berapologet tujuannya nggak baca Alkitab dulu. Tujuannya lain mau berapologet. Aduh, kalau kau mau berapologet cuma mau singa-singa, mandi lumpur aja. Mandi lumpur banyak di situ singanya. Ya, mandi lumpur lebih banyak singanya, percaya sama saya. Kalau kau nggak percaya, kau lihat itu ya orang-orang yang mandi lumpur, anu-anu guling-guling itu, singa banyak di situ. Oh, gimana? Oke, lagian itu video udah saya bikin loh. Aduh, saya tunjukin aja lah sama kalian lah. Apa orang ini males nonton apa gimana sih orang-orang ini heran itu loh. Baik. Bentar. Siapa yang menginginkan Bapa di sorga? Bapa di sorga berfirman, wahai manusia, salibkanlah Yesus. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang mereka itu tidak percaya. Seorang yang tidak percaya kepada Yesus itu asalnya pasti dari si jahat. Maksudmu orang yang tidak percaya kepada Yesus itu dalangnya itu adalah Bapa di sorga gitu. Sarafnya udah putus atau bagaimana orang-orang ini? Nih saya tunjukin ya. Tonton ini aja loh biar nggak kita ngulang-ngulang. Biar kita nggak ngulang-ngulang lagi teman-teman. Tonton saja videonya sudah saya. Nih video-video saya ya. Saya tunjukin nih. Ini kan ada nih. Saya tunjukin sama kalian. Contoh. Mana ya video-video saya tentang itu tuh. Itu udah lama. Kalian tonton aja sih. Kurang pahamnya di mana? Mana ya? Mana ya? Ah ini tonton videonya ini. Edis TV lawan Yusuf PI ini udah 96.000 kali ditonton. Nih, di sini video itu berasal dari sini. Perdebatan itu berasal dari sini, makanya kalian tonton di sini. Nah, baru muncullah ini, siapa namanya Oki. Nah. Ini mengenai asal muasal gaduh penyaliban Yesus ini. Nah ini, pertama itu kan datangnya dari Bom-Bom. Bom-Bom mengomentari debat saya dengan Yusuf PI.
bahwa penyaliban itu adalah rancangan iblis, rencana iblis. Begitu. Nah, makanya pada diskusi ini saya mengatakan, kalau orang berkata bahwa penyaliban Yesus itu, ya, itu rencana Bapa di sorga, berarti dia orang gila. Saya bilang begitu dalam diskusi ini. Nah, datanglah bom-bom. Nah, ini udah ada utusannya bom-bom nih. Tonton aja di sini. Kan beres. Tuh ya. Jangan diulang-ulang lagi teman-teman. Udah bosan. Oke ya. Kita kasih naik ada Nababan. Ya silakan Nababan. Junior Black ini seperti anak-anak. Sebentar saya turunkan dulu. Nababan. Mana tadi Nababan? Ya silakan Nababan. Ayo Nababan. Ya, salam lah. Shalom ya. Kristen Bang? Kristen. Oke, apa yang mau Abang utarakan Bang? Silakan. Yang banyak orang Kristen udah parah dia, parah. Karena begini, dulu itu 20 tahun yang lalu kan ada itu pemutaran film itu di gereja. Ngapain ibu-ibu itu nangis di gereja itu menyaksikan, menonton film penyaliban Tuhan Yesus itu, kalau memang itu adalah keinginan Bapak di surga? Ngapain ibu-ibu itu nangis? Harusnya mereka senang gitu. Udah parah. Masa penyaliban itu rencana Bapak di surga? Gak masuk akal. Ya, padahal itu kan sudah gampang toh. Kehendak Bapa di sorga itu apa? Sejak awal Bapa di sorga mengutus Yesus supaya apa? Supaya semua manusia percaya kepada anaknya. Kan iya, gitu. supaya didengar. Supaya barang siapa, makanya dalam Yohanes kan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan gitu bunyi ayatnya. Betul. Nah, orang-orang yang menyalib Yesus itu kan orang-orang yang nggak percaya, yang menolak, yang diprovok, iya, yang menolak Yesus. Makanya mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Makanya keinginan untuk menyalib Yesus itu, ya, itu adalah keinginan yang berasal daripada iblis. Betul. Rancangan daripada si jahat. Begitu loh. Nah, sementara rancangan Bapa di surga itu apa? Rancangan Bapa di surga itu, mengalahkan kematian itu. Makanya pada akhir cerita ada kebangkitan. Begitu loh. Makanya yang bagian penyaliban itu bagiannya iblis itu. Nah, bagiannya Bapa di surga itu menghadapi itu, menghadapi salib itu, bukan kabur. Begitu. Karena bagian daripada Bapa di sorga menghadapi penyaliban itu, dan kalau itu terjadi nanti akan ada kebangkitan. Gitu loh. Jadi itu saling bergontokan dia, saling berhadapan, bertabrakan dia gitu. Karena kehendak Bapa dengan kehendak iblis itu selalu tabrakan. Begitu. Bertolak belakang. Seperti itu. Iya, buat orang Kristen juga dibaca itu Alkitab itu sungguh-sungguh. Apa sih makna pesan Alkitab itu ke kita? Harus sungguh-sungguh tuh dibaca itu. Ya. Jangan asal lewat aja Matius, selesai Matius, Markus, selesai Markus. Jangan. Harus tahu makna pesan kitab. Ya, makanya inilah Bang kita budayakan itu, karena biasanya orang-orang ini itu senangnya itu hanya dengar kutipan-kutipan begitu, tanpa mempelajari detail daripada kutipan tersebut. Iya. Oke ya, kita beri kesempatan ya kepada yang lainnya. Ya, oke. Terima kasih.
Jadi teman-teman, dalam berapologet itu memang kadang-kadang kita ini melawan apa yang sudah disalah kaprahkan oleh umat. Seperti itu. Karena umat itu udah terlanjur latah mengatakan demikian. Yesus disalib untuk menebus dosa. Iya, memang itu secara kalau tidak di ini nggak apa-apa. Kalimat itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Yesus disalib untuk menebus dosa. Tapi ketika kita masuk ke gelanggang perdebatan, itu kalimat itu jadi kurang bagus. Karena beda ini. Ini kita masuknya ke dalam medan peperangan pertempuran ini. Karena mereka nanya, apa tujuan mereka menyalib Yesus? Untuk menebus dosa. Jawabnya bukan gitu. Nggak ada orang mau nyalib Yesus tuh mau nebus dosa. Salibkan Yesus biar dosa kami ditebus. Nggak ada. Bukan gitu. Makanya teman-teman kadang-kadang kutipan-kutipan yang sederhana-sederhana ini dibawa ke perdebatan. Jadinya nggak cocok. Begitu loh. Dalam salib ada keselamatan. Betul. Dalam salib ada keselamatan. Tapi prosesnya itu bukan seperti itu. Salib rencana Tuhan. Salah, waktu debat bukan begitu. Beda. Begitu loh ya. Makasih Bang Suwandi. Betul. Kalau kita di gereja, ya, dalam salib ada keselamatan. Betul. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Betul. Nggak salah itu. Kalau kita yang sama-sama ngerti. Tapi kalau ketika berdebat di dalam medan gelanggang pertempuran, selip kalimat itu selip. Begitu loh. Ya, paham ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ada bahasa-bahasa di dalam perdebatan, ada bahasa-bahasa di dalam gereja. Kalau bahasa-bahasa dalam gereja nggak jadi masalah. Ya, salib adalah keselamatan, betul. Nggak masalah bahasa-bahasa dalam gereja. Begitu. Kalau bahasa-bahasa dalam pertempuran perdebatan, kalau pakai bahasa seperti itu nanti jadi salah paham. Coba saya kasih contoh yang baru-baru hangat kemarin saya bahas. 2 minggu yang silam. 2 episode yang silam. Orang-orang Kristen sudah latah mengatakan Yesus disalib untuk menebus dosa. Pokoknya kalau ada pertanyaan, apa tujuan Yesus disalib? Menebus dosa. Iya. Makasih Bang Herman. Datang Uncup PI. Apa tujuan Yesus disalib? Menebus dosa. Jadi mereka menyalib Yesus untuk apa? Untuk menebus dosa. Jawabnya tidak sesimpel itu. Nanti membuat Yusuf PI jadi salah paham. Mereka menyalib Yesus itu karena kebencian, bukan karena mau menebus dosa. Mereka menyalib Yesus karena pemberontakan mereka, karena mereka menolak. Nah, pada waktu peristiwa penyaliban itu terjadi, darah Yesus tertumpah di situ, Yesus mengadakan penebusan, mengadakan pendamaian. Begitu loh. Makanya pada waktu kalau kita nonton film The Passion of the Christ itu, ketika proses penyaliban itu terjadi, ya kan? Apakah Bapak di surga itu sorak-sorai senang? Tentu tidak. Lalu di mana yang Bapak di surga itu senang? Coba. Hati Bapak di surga yang memandang dari surga melihat peristiwa penyaliban itu. Dia puas dengan apa? Puas dengan anaknya disalibkan? Tidak. Dia puas dengan ketaatan Yesus menghadapi itu. Kesalehan dan kesetiaan Yesus menghadap itu. Bapa di surga itu puasnya akan Yesusnya. Bukan akan orang-orang yang menyalib Yesus itu. Tidak. Nah, ketika Yesus melaksanakan tugasnya itu sampai selesai, ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai.
Nah, disitulah Bapa di surga itu puas. Ternyata Mesias memang taat dan setia sampai mati. Nah, pada waktu darahnya tertumpah itulah dia mempersembahkan darahnya itu sebagai korban pendamaian. Jadi yang menebus dosa itu bukan yang nyalip, tapi Yesus. Jadi biar nggak salah-salah kalau jawab. Begitu. Ya. Ketika Yesus mati sebagai orang benar, maka hidupnya, ya, kesalehannya, kesetiaannya itu sampai pada matinya itu yang dipersembahkan kepada Bapa, yang menjadi korban persembahan pendamaian itu. Hidupnya yang saleh dan berkenan itulah yang menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Bapa di sorga, menjadi korban yang harum. Makanya tidak seperti imam-imam di dalam hukum Taurat. Kalau imam-imam di dalam hukum Taurat, dia bawa darah lembu, dia bawa darah domba untuk mengadakan pendamaian, penebusan dosa itu. Karena menurut hukum Taurat begitu. Kalau umat melakukan kesalahan, umat melakukan pelanggaran, harus diadakan pendamaian. Hukum Taurat itu memandang dosa sebagai sesuatu yang serius. Makanya setiap dosa harus dibayar dengan darah. Kalau Anda mencuri atau Anda melakukan dosa, darah Anda itu harus ditumpahkan menurut hukum Taurat. Tetapi karena Tuhan begitu sayang kepada Anda, jangan darah Anda yang ditumpahkan, darah yang lain saja yang ditumpahkan. Darah untuk sementara dibuatlah domba yang tidak boleh bercacat celah. Domba itu nggak boleh bercacat, nggak boleh bercela. Untuk dikasih itu darahnya. Untuk supaya murka Tuhan tuh padam. Jadi darah, kalau Tuhan ngelihat darah itu, murkanya itu padam. Begitu loh. Itu gambaran saja, itu gambaran sebenarnya nanti yang terjadi bagaimana. Nah, makanya iman Kristen itu berbicara, penyaliban itu kan berbicara tentang padamnya murka Tuhan. Begitu loh. Ketika melihat kesalehan, kebenaran Yesus itu, murka Tuhan itu padam. Tidak marah lagi. Karena sudah ada satu orang yang benar, begitu. Nah, makanya itulah penebusan itu. Penebusan itu kebenaran dan ketaatan Yesus itu. Seperti itu. Jadi yang melakukan penebusan dosa Yesusnya, bukan orang yang nyalip itu. Tujuannya biar ini saya salib lah Yesus lah, biar dosa kami ditebus. Bukan gitu jawabnya. Kalau gitu jawabnya ya muter-muter, makanya pening orang dengernya. Seperti itu ya. Untuk video tersebut sudah saya buat tuh. Tinggal tonton saja tuh. Judulnya apa tadi itu? Yesus disalib bukan untuk menebus dosa. Tuh judulnya. Kenapa saya bikin judul seperti itu? Ini kok judulnya kok beda selama ini yang saya dengar di gereja. Sengaja saya bikin judulnya begitu biar kamu tonton gitu loh. Ya, seperti itu. Saya bikin judulnya Yesus disalib bukan untuk nebus dosa. Judul itu bertentangan dengan apa yang selama ini didengar di gereja. Gitu loh. Ya, semoga teman-teman paham. Kalimat itu nggak salah. Yesus disalib untuk menebus dosa. Kalimat itu tidak salah. Tapi dalam perdebatan kalimat itu membikin salah. Begitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi penebusan dosa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Jadi sebenarnya kan tuntutan itu adalah satu orang saja benar. Begitu. Dan itu hanya dilaksanakan oleh Yesus. Yang lain enggak, semua jatuh dalam dosa.
Semua manusia jatuh ke dalam dosa. Hanya Yesus saja yang tidak jatuh ke dalam dosa. Seperti itu. Ya. Oke. Kita kasih lanjut lagi. Ada Lukas. Ya, silakan Lukas.